Shalom, sidang jemaat Tirta Amerta Pelambingan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ibadah Minggu pada tanggal 17 Mei 2020, ibadah kelima sesudah Paskah Rogate yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niluh Mariani Emin. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kita semua. Kini kita kembali mempunyai kesempatan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Adapun ibadah pagi ini akan kita rangkai dengan pembukaan bulan misi Pentakosta. Karena itu, mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan ketiga, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda berkenan. Berakhirlah segala pergumulan hingga berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan nama-Nya, dan marilah perhimpunan kita pada saat ini kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini di hari perhentian-Mu kami kembali boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memimpin dan menyertai perjalanan perhimpunan kami ini, supaya dari awal pertengahan hingga akhirnya kami boleh melakukannya di dalam pertolongan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats yang menuntun kita di dalam ibadah ini terambil dalam Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini lewat pujian PBA 171, Kepadamu ku berdoa. Karena ku tahu Kau selalu
aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kepada Tuhan dengan bermazmur bersama melalui Mazmur Minggu 95 ayat 1 sampai 7b. Oleh karena itu saya akan membacakan untuk kita semua. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan pengakuan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, yang telah menuntun dan menyertai kami menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hari demi hari kami boleh lalui, kami merasakan pengasihan dan kemurahan Tuhan atas kami semua. Keluarga kami boleh hidup di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, ketika kami mensyukuri kebaikan-Mu,
maka kami bersama dengan anggota keluarga kami, seluruh anak-anak-Mu, kami datang memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Kami telah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Kami berseru dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa syukur dan pengakuan yang boleh kita naikkan juga akan kita lanjutkan lewat pujian dari Kidung Pamuji 48 ayat 1 dan 2, Odo Ratu Sampunangce. Odo Ratu Sampunangce, Impasitnya Anak Dios Kicen Krahayan Ititianuna Duyang Yesus Swetanin Didia Anak Dios Swetanin Ratu Ititianuna Sumung kering hayun ide di tiang astawa ijen di tiang pitulungan odo pirenje Duyang Yesus Swetanin Didia Anak Dios Swetanin Ratu Kita semua beroleh pengampunan di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pengampunannya. Dan kini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya, supaya hanya firman-Nya saja yang akan memandu setiap kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Kepada firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, manakala kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kesiapan dan kesediaan kami menyambut firman-Mu kiranya ada di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu, supaya baik hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, maupun setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh memahami dan mengerti setiap firman yang menjumpai kami.
Hati kami dipenuhi oleh sukacita karena firman-Mu. Hidup kami dituntun juga oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjumpai kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15, saya akan membacakannya bagi kita semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena memiliki kesempatan untuk menyambut kebenaran firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan hari demi hari. Karena itu muliakanlah Dia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan dalam uraian firman Tuhan pagi ini, hidup dalam doa. Tentu melalui tema ini kita diajak merespon nama minggu kelima sesudah Paskah, yakni Rogate, yang berarti berdoalah. Suatu minggu yang mengajak bahkan menyuruh kita berdoa. Ya, berdoalah. Tokoh sejarah gereja yang terkenal bernama Martin Luther mengatakan, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama dengan hidup tanpa nafas. Senada dengan apa yang sering kita dengar dan katakan mengenai doa.
Doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya dan saudara-saudari adalah orang percaya. Karena itu, marilah kita berdoa. Berdoalah. Dari sini kita dapat menyimpulkan betapa besar peranan dan pengaruh doa itu bagi kita orang percaya. Dan tentu kita masih ingat melalui renungan dalam kebaktian keluarga di kelompok 1 maupun kelompok 2. Kita semua telah menerima pesan firman Tuhan mengenai manfaat bahkan kuasa doa itu sendiri. Berdoa adalah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus juga. Beberapa kali kita menemukan ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanannya mengambil waktu bersekutu, berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapanya sebagai bentuk adanya relasi yang intim, sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dengan mudah kita bisa menjawab kepada setiap pertanyaan yang dimunculkan kepada kita. Mengapa Anda berdoa? Bisa saja kita menjawab, oh ya, saya berdoa karena saya kan orang Kristen. Atau kita bisa menjawab asal, nak mula keto, uling pidan, nak Kristen harus berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu jawaban ini tidak terlalu kuat untuk menjadi alasan mengapa kita berdoa. Kita berdoa karena itu perintah firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga berdoa kepada Bapanya. Karena Dia sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Dan telah memberi teladan mengenai kehidupan yang berdoa. Ya, karena doa merupakan nafas hidup orang percaya dan sebagainya. Banyak lagi alasan yang dapat kita ungkapkan mengenai mengapa kita berdoa. Pemazmur sendiri mengakui kalau Tuhan tidak pernah menolak doanya dan tidak pernah menjauhkan kasih setianya atas dirinya. Ini telah menjadi nats yang menuntun kita dalam ibadah ini dari Mazmur 66 ayat 20. Alasannya ini menjadi dasar baginya untuk hidup di dalam doa. Dan alasan pemazmur ini juga menjadi alasan bagi kita untuk juga hidup di dalam doa. Pada dasarnya Bapak Ibu saudara-saudari, kita berdoa karena doa itu penting. Ya, ibarat nafas yang menandai kehidupan orang beriman. Salah satu topik khotbah Tuhan Yesus di bukit perihal berdoa. Dalam khotbah perihal berdoa yang mengajarkan mengenai doa yang benar, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini kita kenal dengan doa Bapa kami. Kita selalu dalam setiap doa kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dan itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam pengajarannya ini Tuhan Yesus hendak mengubah kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan dari doa itu sendiri. Rupa-rupanya praktek doa yang dilakukan pada waktu itu bukan lagi sebagai cara untuk berkomunikasi, membangun relasi, memuliakan Tuhan, untuk memuji namanya, bukan lagi untuk merendahkan diri seraya memohon pengampunannya.
Praktek doa tidak menuntun si pendoa memahami kehendak Tuhan. Tidak lagi untuk lebih mempererat persekutuan dengannya. Tetapi yang ada hanyalah praktek keagamaan yang diwarnai dengan kepura-puraan, yang tidak disertai dengan ketulusan dan sikap hati yang percaya kepada Tuhan dan jauh dari pengenalan yang benar akan siapa dan bagaimana pribadi Tuhan sendiri. Orang yang demikian disebut dengan orang munafik dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita orang munafik, Bapak Ibu, saudara-saudari? Apakah kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Oh, tidak. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita bukan orang munafik, tetapi kita adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam doa, mencari hadirat dan lawatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan gamblang Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana perilaku orang munafik dalam berdoa. Menaikkan doanya sambil berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya agar diketahui orang banyak. Dengan berdiri maka orang bisa melihat. Apalagi jika berdiri di setiap tikungan jalan raya di mana ada banyak orang lalu lalang di sana. Orang yang melihat mereka akan memujinya sebagai orang saleh dan rajin berdoa. Padahal sebenarnya mereka hanya pura-pura saja. Tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh setia mempercayai Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus menganjurkan para muridnya untuk berdoa di dalam kamar atau di tempat tertutup di mana tidak banyak orang yang mengetahui sehingga terhindar dari pujian manusiawi. Sebab berdoa bukan untuk mendapat pujian dari manusia. Tidak juga untuk mencari hormat duniawi, melainkan untuk mencari hadirat dan mengalami lawatan Tuhan melalui doa yang berisi ungkapan syukur, yang berisi seruan, memohon belas kasihannya untuk kehidupan si pendoa itu sendiri maupun bagi sekelilingnya. Para murid dalam doanya agar memancarkan kesungguhan akan kesetiaannya kepada Tuhan. Bukan praktek hidup yang diwarnai dengan kepura-puraan. Pura-pura berdoa padahal tidak berdoa. Berdoa tetapi pura-pura. Artinya tangannya tercakup, matanya terpejam, dan kepala tertunduk, menandai sikap berdoa, tetapi sesungguhnya itu semua pura-pura saja. Karena tidak sungguh-sungguh untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membawa seluruh keberadaannya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan kalimat-kalimat doa yang dinaikkan. Tuhan Yesus melarang para muridnya berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah itu? Tidak tahu hendak mengatakan apa tentang Allah dan tidak tahu hendak menyampaikan apa kepadanya. Para murid bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Melalui kebersamaannya dengan Tuhan Yesus, para murid dituntun untuk mengenal Allah. Karena itu dalam doanya kiranya para murid menjadikan kebersamaannya dengan Tuhan Yesus dapat mewarnai setiap doanya kepada Allah. Larangan Tuhan Yesus menaikkan doa yang bertele-tele tidak dimaksudkan melarang untuk menaikkan doa syafaat.
Doa syafaat terdiri dari banyak pokok doa yang perlu dipanjatkan dengan arah dan tujuan yang jelas dan benar. Bersyafaat justru dianjurkan. Bersyafaat bagi orang lain, bagi bangsa, bagi pemerintah, bagi dunia, bagi alam semesta ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengandung makna yang dalam dan luas. Prinsip-prinsip doa yang semestinya mewarnai setiap doa para orang percaya, termasuk kita di dalamnya. Setidaknya ada 3 bagian yang diungkapkan dalam doa Bapa kami ini. Pertama, alamat doa. Doa dialamatkan kepada Bapa di sorga. Orang percaya berdoa kepada Bapa di sorga. Oleh karena dan di dalam Tuhan Yesus, maka setiap orang percaya dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Bapanya Tuhan Yesus adalah Bapa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman orang percaya kepada anak Allah, yakni Tuhan Yesus. Sapaan Bapa mengandung makna adanya kedekatan atau hubungan yang intim, seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. Demikianlah karena Yesus, kita dapat berkomunikasi dengan Bapa, mengungkapkan segala isi hati kita tanpa ada perasaan canggung atau ragu, apalagi takut. Keintiman relasi ini terjadi karena pengenalan kita akan Allah melalui iman kepada Yesus, sehingga tidak ada kemunafikan atau kepura-puraan. Yang ada kesungguhan membawa akan keberadaan diri yang lemah. Tanpa dan di luar Dia, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Dalam doa kita sebagai anak-anaknya juga menyadari kalau Bapa yang mengasihi kita ada di sorga, sedangkan kita ada di dunia. Meskipun demikian, Dia hanya sejauh doa. Doa yang dipanjatkan mendekatkan dan menghubungkan kita anak-anaknya yang ada di dunia dengan Bapa yang ada di sorga. Kedua, doa Bapa kami berisi 3 seruan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Melalui doa kita patut memuliakan Bapa kita. Kedekatan atau keintiman relasi dengannya tidak melupakan bahwa Allah yang kita panggil Bapa adalah kudus adanya. Karena itu kita patut memanggilnya dengan sikap hormat. Mengakui kekuasaannya atas semuanya. Dan kiranya setiap kehendaknya menjadi pandu bagi kehidupan kita anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya, kita sepatutnya turut mengambil bagian dalam menyegerakan kedatangan kerajaannya, di mana hanya kehendak dan maksudnya saja yang terjadi. Yang ketiga, berisi 4 permohonan untuk keperluan kita, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, yaitu memohon berkat berupa makanan, memohon pengampunan, agar Bapa tidak membawa ke dalam pencobaan, melainkan melepaskan kita daripada yang jahat. Allah adalah sumber berkat dan perlindungan. Kepadanya kita mempercayakan kebutuhan jasmani kita. Sebab tanpa pemberkatan dan campur tangannya, maka sia-sialah usaha kita. Seperti usaha menjaring angin saja.
seperti segunduk sekam bila diterpa angin akan berlalu. Kita sungguh-sungguh mempercayakan usaha dan pekerjaan kita kepadanya dan benar-benar meyakini bahwa Dia yang akan mencukupkan kita. Bukan hasil usaha dan kerja kita yang memelihara kita, melainkan Dia yang memberkati pekerjaan dan usaha kita. Pengampunan yang kita minta didasari pada kesadaran akan lemahnya diri kita, tidak sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, melainkan kita mudah jatuh ke dalam dosa dan hanya Dia saja yang dapat mengampuninya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita memerlukan pengampunan dari Bapa melalui Yesus Kristus. Demikian halnya agar Dia berkenan menjauhkan kita dari pencobaan. Sebab roh kita memang penurut, tetapi daging lemah, sehingga mudah terpedaya dan terpesona yang membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam doa kita memohon agar Bapa berkenan melindungi kita, menutup bungkus kita dengan kuasa darah-Nya, dan melepaskan kita dari segala yang jahat. Keinginan si jahat tidak lain menjauhkan kita dari kasih sayang Bapa kepada kita anak-anak-Nya. Menghancurkan keintiman relasi kita sebagai anak dengan Bapa. Tentu sebagai anak-anak-Nya. Dan Kristus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Tidak ingin semua itu terjadi atas diri kita, umat percaya. Sebab jika itu yang terjadi, maka kita akan binasa. Karena itulah salah satu isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, agar Tuhan berkenan menjauhkan kita dari pencobaan dan melepaskan kita daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang kita terima menjadi model dan sekaligus kekuatan dan modal di dalam kita mengampuni orang lain. Di akhir pengajarannya tentang doa, Tuhan Yesus mengingatkan kembali akan pentingnya praktek hidup yang diwarnai dengan pengampunan. Dia mengingatkan akan indikator praktek hidup mengampuni dengan pengampunan yang kita terima. Pengampunan bahkan menjadi prasyarat di dalam kita menaikkan doa. Pengampunan yang kita berikan juga menjadi prasyarat dari pengampunan yang kita terima dari Bapa. Hidup dalam doa berarti hidup dalam pengampunan. Seperti Bapa berkenan mengampuni kita, anak-anak-Nya, maka kita pun demikian. Amarah dan kebencian serta dendam menjadi tembok penghalang bagi doa-doa kita. Tetapi pengampunan menjadi pintu bagi doa didengar dan dikabulkan. Marilah kita menghidupkan doa dalam diri kita dengan kita hidup dalam doa. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak pernah menolak doa kita dan tidak menjauhkan kita dari kasih setia-Nya. Karena itu teruslah berdoa. Berdoalah terus. Jadikan doa sebagai cara kita memelihara keintiman dengan Tuhan. Melalui doa kita sedang mencari dan memahami setiap rancangan Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita, gerejanya, masyarakat, dan bahkan negeri serta dunia
ini. Marilah kita memuliakan Dia dalam kesetiaan dan ketekunan kita berdoa. Situasi yang sedang kita hadapi menuntut kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi berdoa dan berdoa secara sungguh-sungguh. Negeri ini, dunia ini membutuhkan pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh. Memerlukan orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Selamat menjadi pendoa. Berdoalah terus untuk kita terus membangun persekutuan kita, mengalami pertumbuhan di dalam Dia saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menyambut firman Tuhan yang sedang dan sudah kita dengar bersama dengan menaikkan pujian Rumah Doa. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan
Dalam ibadah ini kita akan bersama-sama membuka bulan misi Pentakosta. Dan bulan misi Pentakosta tahun ini bertemakan menjadi gereja yang memberkati. Lalu janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Itu adalah subtemanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari akan menerima stiker logo daripada bulan misi Pentakosta dan juga akan menerima penyajian Injil secara lengkap. Di logo ini ada burung merpati menandakan kehadiran Roh Tuhan yang kudus. Lalu ada gambar beberapa orang bergandengan tangan, tanda adanya satu persekutuan, adanya kesatuan untuk menyaksikan kasih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pada pagi hari ini saya membuka bulan misi Pentakosta 2020 di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, namun mengantar kita menaikkan syafaat kita, marilah kita memuliakan namanya lewat NKB 140 ayat 1 dan 2, bila ku berdoa. Sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Mari kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perhimpunan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing.
maka kami sebagai anak-anak-Mu merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi beberapa saudara-saudari kami. Engkau yang telah menambahkan usia bagi mereka, kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi beberapa saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan fisik. Kami memohon penyertaan-Mu di dalam kami memasuki bulan misi Pentakosta ini. Biarlah di tengah-tengah situasi yang ada, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka panggilan kami untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan akan terus kami lakukan. Tak henti-hentinya kami membawa untuk seluruh situasi dan kondisi yang masih terjadi berkenaan dengan wabahnya virus corona. Ya Tuhan, di dalam doa kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, dan para medis dan tim relawan di dalam menanggulangi penyebaran virus ini. Berbagai upaya dilakukan supaya kami semua boleh dijauhkan dari virus ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami yang mengalami kemunduran karena virus corona. Kami memohon Engkau memberkati dan menguatkan kami untuk menghadapi situasi ini. Dan pada saat ini, dalam doa pribadi kami membawa pergumulan kami kepadamu. Inilah syafaat kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing dalam keluarga kita. Persembahan ini akan kita tunjang untuk bulan misi Pentakosta dan pelayanan di gereja tempat kita beribadah. Namun sebelum itu, kita akan mendengar nats penuntun dalam memberi persembahan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 302 ayat pertama
Kuberi persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan berasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kami, yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Terlebih pada hari ini ya Bapa, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memuji, bersekutu bersama keluarga kami, dan kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapa yang baik, sekarang kami membawa persembahan kami yang berupa uang, yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan kami ini layak di hadapan Tuhan. Dan berilah kami roh hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk mengelola persembahan ini yang akan kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian seru doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menaikkan pujian, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan menjalani sepekan ke depan dan himbauan untuk kita berdoa terus. Mari kita lakukan seraya kita dengan pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Kita akan menyatukan hati kita, menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena itu marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau seraya mengaruniakan damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Ibadah kita hari Minggu pagi hari ini sudah boleh kita selesaikan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sehingga ibadah kita hari ini terlaksana dengan penuh sukacita. Mewakili majelis jemaat pada kesempatan yang indah ini dari mimbar ini pula kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani ibadah hari ini sekaligus sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, majelis jemaat, seluruh penata layan, dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami tidak sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami menyampaikan terima kasih. Biarlah Tuhan akan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa yang kita dengar lewat firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, biarlah kita semua seluruh jemaat akan dapat dikuatkan, dihibur, dan dinasihati sehingga ibadah yang kita laksanakan di seluruh keluarga masing-masing sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang ambil bagian di dalam ibadah yang diselenggarakan hari ini. Terakhir kami ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Mei. Antara lain Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang pertama, Saudara Kadek Yosua Renard Nugraha, Inyoman Riki Wahyudi, Saudari Meske Maria Paninggiran, Saudari Elizabeth Nana Sulistiawati, Saudara Iketut Arya Arianata Saleh, Saudara Igede Okowijayo, dan Saudara Yonatan Christopher Riwuratu. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan disempurnakan sukacita Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati
Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke masjid, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom,